Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Miftahus Salam. Lembuyangan apa tukangan ini? Tukangan. Nggih pun manut. Yang dirahmati Allah, pada ketugasan saya yang ketiga ini, atau mungkin yang terakhir sepertinya, saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang nopo panggih? Lali kabeh niki. Eling-eling katose para penghuni bumi sebelum Nabi Adam nggih. Nggih kalingan. Berarti bangsa jin, namanya jinnah ya, mulai dari siapa itu? Cana, Barunal Jana, Yusuf sampai pada Azazil. Jadi bangsa jin melahirkan bangsa iblis namanya Azazil ya, penghulunya malaikat, berarti sama saja dengan malaikat Rafail. Nah ini mungkin termasuk tipu daya juga, menyerupai malaikat namanya malaikat Rafail, padahal bangsa iblis namanya Azazil. Yang kecelek ya, kecewa ya. Mungkin menurut dia di PHP oleh Allah, mengincar menjadi khalifah di bumi, tapi ternyata yang dijadikan khalifah justru Nabi Adam alaihi salatu wassalam, penghuni baru, penghuni surga. Maka tidak ada henti-hentinya iblis akan selalu menggoda Adam dengan bujuk rayu mautnya hingga diturunkan dari surga ke bumi. Cuma perlakuan mereka beda. Ketika Adam dikeluarkan dari surga, Adam bertaubat. Taubatnya tidak main-main Bapak Ibu. Selama 500 tahun setiap saat Adam selalu bertaubat mohon ampun kepada Allah dengan doanya yang sangat masyhur. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah berbuat zalim. Ampunilah kami ya Allah, sungguh sangat rugi bila Engkau tidak mengampuni kami. Itu setiap saat Bu, sambil nangis 500 tahun baru diampuni dosanya. Hanya karena satu perbuatan dosa, memakan buah huldi. Kita mungkin seharian berbuat dosanya ratusan kali tanpa sadar, tapi kayaknya doa ini sekalipun tidak dibaca. Jadi bagaimana mungkin akan bertaubat taubatnya diterima, kecuali ada cara lain yang kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan iblis, ketika diusir dari surga malah justru menantang Allah. Ya Allah, bolehlah aku turun ke bumi, Engkau usir aku dari surga, tapi ya Allah berikan aku kesempatan sampai datang hari kiamat untuk menggoda manusia. Maka iblis mulai menyebarkan provokator, dan iblis ini punya provokator namanya setan. Jadi jin melahirkan iblis, iblis melahirkan setan, dan setan ini karena manusia jumlahnya banyak, setan pun bertambah banyak pula, sehingga mereka juga punya masukan. Imam Mujahid di dalam bukunya yang berjudul
talbis setan, tipu daya setan, mengelompokkan setan menjadi 5 pasukan, dan masing-masing setan punya pimpinannya masing-masing. Pasukan setan yang pertama dipimpin oleh jenderal setan bernama Thabr. Tulisannya pakai thin, ba-ro, Thabr. Simbah saya dulu bilangnya setan kober. Setan kober. Pekerjaannya Bapak Ibu suka merusak, membuat tipu daya, mendatangkan musibah, membuat malapetaka. Gempa bumi, tanah longsor, gunung Merapi itu memang fenomena alam, tetapi Thabr ikut andil di dalamnya. Banjir itu memang penyebabnya adalah air, tapi kalau tidak ada ulah tangan manusia yang digoda oleh Thabr, ya tidak banjir. Mungkin karena buang sampahnya sembarangan, hutan ditebang secara liar, tanah jadi gundul, banjir. Jadi ulah tangan Thabr ini, tangan-tangan jahil, tangannya usil, melaku karo usil jawi lopo, jawi wit pelemai tonggone, sampai seperti itu. Bahkan Bapak Ibu, kita lihat mungkin di masyarakat deh, rumah sudah dicat bagus-bagus, ditulisi lagi pakai pilok. Sekolah sudah dicat bagus-bagus, temboknya tulis lagi pakai pilok. Cerot ditulisi pakai nama geng. Laputa, laki-laki putus cinta. Ada lagi nama geng, ma pendos, manusia penuh dosa. Ya kok ngaku jujur nggih. Dibantu ada bosedo, bocah seneng dolan. Banyak sekali nama-nama geng. Cacep, Suwung, Kisruh, PIR, ABC rano, sirup konon. Ada geng baru Bapak Ibu di Kulon Progo. Contoh gede banget, tulisannya pakai bahasa Belanda, ndasmu. Itu tangan-tangan jahil. Bolehlah mencari jati diri, ya keren di jati diri. Tapi caranya itu loh, dada dipilok-pilok, cat lagi udah bagus dicat lagi. Itu tangan-tangan Thabr itu. Dan pinternya Thabr kadang bisa memoles keburukan seolah kebaikan. Tujuannya bagus, menuntut keadilan, menegakkan kebenaran, tapi caranya demonstrasinya arogan. Tiang listrik ditekuk-tekuk, kaca dipecahi. Nah, itu seperti itu ulah dari Thabr, pasukan setan yang pertama. Pasukan setan yang kedua dipimpin oleh jenderal setan bernama A'war, bukan Anwar nggih, A'war. A'war ini pekerjaannya selalu membisik-bisikkan wanita agar menggoda laki-laki atau membisikkan syahwatnya laki-laki agar menggoda wanita. Nah, ini pekerjaan A'war ini. Dan A'war ini daerah operasinya Daop 6, oh itu PJKA itu sekarang meluas, apalagi dengan adanya HP. Dulu sebelum ada HP kan pakai wartel nggih. Ya ada tulisan SLJJ dulu ini, selingkuh jarak jauh. Dulu ada SLJ, selingkuh J. Pakai HTTC kelingan boten break ganti Roger gitu. Nah, sekarang pakai HP, oh luar biasa Bapak Ibu. Bisa chattingan, bisa WA-an, Facebookan, teman yang dulu berpisah bisa ketemu lagi, teman SD, teman TK, kok ya isi kelingan niku lho, golek saka ngendi nomor niku lho. Kemudian dengan alasan reuni akhirnya selingkuh. Cilabek katanya, cinta lama bersemi kembali. Sing saya dosa nggih, tapi alasannya nggih macam-macam niku. Jangan kaget Bapak Ibu, di Semarang tingkat selingkuh meningkat 30%. Naudzubillah min dzalik. Katanya tidak enak kalau tidak selingkuh. Apalagi selingkuh itu kepanjangannya selingan indah keluarga utuh. Dengan bangganya mereka kadang ditulis di helm, selingkuh is the best. Waduh. Dan A'war ini sekarang nggak malu-malu lagi Bapak Ibu. Dulu orang pacaran sembunyi-sembunyi, ndelik-ndelik, sekarang terang-terangan di depan mall, di jalan, rangkul-rangkulan. Kayaknya dunia ini milik kita berdua. Sing liyane sapa? Caleng katanya. Jan. Orang genah dianggapnya caleng niku.
Akwar sampai begitu ya, dahsyatnya. Ini pasukan setan yang kedua dipimpin oleh Akwar. Yang ketiga dipimpin oleh jenderal setan bernama Miswat. Miswat ini pekerjaannya membisik-bisikkan hati manusia agar berukara kata yang kotor, rusuh, sering rasani, hibah, namimah, hasad, hasud, pokoknya bagian mulut digerakkan untuk mengatakan kata-kata yang kurang baik. Bapak Ibu, Allah menyindir kita, orang yang suka berkata tidak baik seperti himar. Surat Luqman ayat 21, ayat 19, surat ke-21. Waqsid fi masyika waqdud min sautika innal angkaral aswati la sautul hamir. Sederhanalah kamu dalam berjalan. Waqdud min sautika, lunakkanlah suaramu. Apa enggak boleh keras? Boleh. Maksudnya jangan kasar-kasar. Waqdud min sautika, lunakkanlah suaramu. Innal angkaral aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara adalah suara himar. What is the meaning himar, Bu? Keledai. Ini sindiran buat manusia seperti himar kalau tidak bisa menjaga ucapan yang baik. Apa sih ucapan yang jelek itu? Banyak sekali seperti saya sebutkan tadi, merasani, maido, misu, mincuk, membicarakan kejelekan orang lain, hibah, namimah, termasuk berbisik, berdua, ketika bertiga. Nah ini yang sering kita nggak sadari. Wong telu mlaku bareng, sing dijak ngomong mung siji, sijile dicuekin. Itu nggak boleh itu. Berbisik berdua ketika bertiga nggak boleh. Kalau banyak seperti ini boleh, silakan. Paling kalau mung batin, kan yang buring apa ya? Ngalem aku pengerasane aku, paling ngono kuwi. Dan saya sudah memaafkan. Tapi kalau sedang bertiga ini tidak boleh. Nek ngejak ngomong kabeh, meneng kabeh, orang dipilih, menimbulkan curiga, dan itu termasuk suara khimar. Alhamdulillah masjid ini saya lihat jamaahnya perhatian semua. Di berbagai masjid masih ada, Bu, ustadz yang ngendika do ngomong dewe neng buri. Ada pembicaraan partikuler, swasta, tidak resmi. Nah ini Bapak Ibu menurut Imam Ghazali termasuk tidak berakhlak di dalam majelis. Kenapa? Ada orang bicara sendiri. Kalau mau bicara ada waktunya, diberi kesempatan maju, orang gelem. Nah, dan ini termasuk perbuatan sombong karena tidak menghargai orang lain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang paling aku takuti dari perbuatan-perbuatan yang paling aku takuti adalah syirik kecil. Salah satu contoh syirik kecil adalah sombong. Salah satu contoh sombong adalah berbicara ketika ada orang sedang berbicara. Dan ini termasuk tidak berakhlak di dalam majelis. Ini majelis loh Bapak Ibu. Pengajian ini majelis. Sudah tahu belum keutamaannya? Luar biasa. Saya tunjukkan keutamaan majelis seperti ini. Salah satu aja. Kalau Allah hendak menurunkan rahmat di suatu kampung, dan ternyata di kampung itu ada pengajian, maka Allah akan menyegerakan turunnya rahmat itu. Bisa jadi rahmat itu akan turun nanti siang, tapi karena subuh ada pengajian, Allah segera turunkan rahmatnya ini. Ini malaikat berdatangan, cuma nggak bisa lihat. Kalau kita lihat malah takut nanti itu. Dan bila Allah hendak menurunkan musibah di suatu kampung, tapi kampung itu ada pengajian, maka Allah akan menundanya atau memindahkan ke kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Luar biasa Bapak Ibu. Bisa jadi harusnya sekarang ada musibah di sini, tapi karena ada pengajian Allah menunda. Jangan, nanti aja. Atau memindahkan ke kampung lain yang tidak ada pengajiannya. Inilah bu hebatnya pengajian. Kita bersyukur ada pengajian. Jadi janjane kudune wong-wong sing ora do ngaji berterima kasih pada kita harusnya. Orang malah kadang nang dia yuk pengajian, pengajian titip ya. Nggih kalau ke masjid lewat gang-gang kadang orang ada yang usil. Teng pundi Pak? Masjid titip ya. Ya. Iya. Nanti mulai ketemu, Mas, data sampaikan titipnya.
katanya salam kembali dari siapa? Israel. Sisa nono wae ngomong titip salam tok padha oke tunggalin itu. Nah, ini manfaat pengajian Bapak Ibu, dan ini bisa mendidik kita untuk berhati-hati di dalam menjaga lidah dari bujuk rayu setan yang ketiga bernama miswah. Wah, tanggung ya, tanggung sekalian. Dua lagi. Yang keempat dipimpin oleh jenderal setan bernama Dasim. Dasim ini suka menyulut kemarahan orang, pengennya marah, emosi, wah. Dan ini nggak pandang bulu. Bapaknya digoda biar marah sama anaknya, ibunya digoda biar marah sama bapaknya, anaknya digoda biar marah sama ibunya, gurunya digoda biar marah sama muridnya. Saya 30 tahun lebih Bapak Ibu menjadi guru dan macam-macam siswanya. Saya pernah ngajar siswa laki-laki semua mu'alimin, putri semua mu'alimat, campur-campur, murid yang beling-beling, nakal-nakal, dugal-dugal ya, muhi, muha, saya merasakan semua. Munem yang negeri juga variasi itu. Mestinya saya sudah pengalaman, tapi kadang masih tergoda itu. Siswa datang ke sekolah belum mengerjakan PR, pengennya ya nesu. Ya, pengennya nesu. Setan mulai goda, ayo senang dimarahi, dunega malas, pengennya gitu. Dan memang kejadian juga kadang marah sama muridnya. Murid sekarang dimarahi malah ngelawan, dibisiki sama setan, lawan aja. Sama gurunya aja takut, kamu kan bisa tai chi master, digoda muridnya. Maka sering sekali juga terjadi pertikaian antara guru dan murid berkat bujuk rayu dari Dasim. Kita pun begitu Bapak Ibu, krasa toh jenengan kadang pengen nesu kali putrane. Boleh marah Bapak Ibu, tapi hati-hati. Marah yang dibolehkan adalah marah yang edukatif, mendidik. Maka kalau pengen marah Bapak Ibu, jangan lupa membaca bismillah dulu. Jadi marahnya nanti diiringi dengan kalimat lillahi ta'ala, ikhlas, anaknya menjadi anak yang baik, tidak disulut kemarahan setan, nanti marah pada orang tuanya. Nabi pun mengajarkan ketika engkau marah sedang berdiri, duduklah. Duduk masih marah, berbaringlah. Berbaring masih marah, ambil air wudhu. Karena air wudhu ibarat air yang dapat mematikan panasnya api. Wudhu kok masih marah, sholat. Sholat kok masih marah, ya udah sholat aja. Bludruk darah tinggi, itu berarti sholatnya tidak betul. Maka Bapak Ibu, kalau anak-anak kita membuat kita marah, kita boleh mukul Bapak Ibu. Ini hati-hati, hati-hati. Karena Nabi juga mengajarkan, ajarilah anakmu sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Bila sudah berusia 10 tahun belum mau sholat, pukul Bapak Ibu, benar-benar dipukul. Jadi toleransi 3 tahun, begitu 10 tahun belum mau sholat, pukul, harus dipukul. Kenapa Bapak Ibu? Mumpung masih kecil. Kalau sudah SMP, lawan Bu. SMA dipukul, melu kelitih kok. Wangke. Saya heran nih ya, mau masuk neraka saja berani bayar. Jadi anggota kelitih bayar Bu, jangan dikira 3 juta. Weh, jangan dikira. Murid saya ketangkap dan dikeluarkan, diinterogasi, ternyata jadi anggota kelitih bayar 3 juta. Padahal sekolah orang bayar gratis ento KMS. Kelitih 3 juta nih loh. Dan nanti punya NIK, nomor induk kelitih. Kalau kebetulan orang tuanya Muhammadiyah dapat NBM, nomor baku membunuh. Kalau orang tuanya NU ya NUM, nomor untuk membunuh. Kalau awal-awal masih pakai nama asli. Jadi kalau saya ikut kelitih awal nama saya masih Fathuddin Aziz. Wah. Tapi kalau sudah senior nanti pakai nama panggilan. Panggilannya Kepeng, Komar, Codot, wah keren itu. Mau masuk neraka saja bayar itu. Kalau sudah kuliah, wah kita kalah Bu.
Nanti malah dinasihati oleh anak kita secara ilmiah dalam buku ini jadi orang guna. Apalagi anak-anak kita sudah kerja mensasi ngirimin jenengan arep ngeplak ora gelem salat ora wani. Coba kepak ora dikirimi. Maka mumpung masih kecil pukul, tapi tidak boleh memukul daerah terlarang. Wajah, kepala tidak boleh. Carilah daerah yang kira-kira tidak sakit. Biasanya napa Bu? Bokong, cetot, apa cetit ngoten nggih. Dan mukulnya pelan-pelan. Tenang saja sambil membaca bismillah. Biar enggak emosi, edukatif. Syukur sebelum mukul jenengan membaca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Serampung bocah Melayu. Ora situ. Napa Yasin Bu 83 ayat suwe banget ora situ. Nggih. Dikira mati, di Yasin ke malah mati engko. Pun nggih, ini yang keempat Tasim. Yang terakhir yang kelima, pimpinannya bernama Zaknabur. Zaknabur ini daerah operasinya di pasar, baik pasar konkret maupun pasar abstrak. Pasar konkret itu pasar yang jelas, penjual dan pembelinya ketemu, ada barangnya. Contohnya pasar Lempuyangan, pasar Sentul, pasar Bingharjo, itu pasar konkret. Bertemunya pembeli dan penjual tidak lepas dari bujuk rayu setan bernama Zaknabur. Kadang yang digoda pembelinya, kadang pula penjualnya. Allah memberikan ancaman di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celakalah, neraka wail bagi orang yang suka bermain-main dengan timbangan. Dodolan niku lho Bu, bandule ditambahi wadai dikrok ya biar cepat. Itu baru timbangannya. Kadang cara ngesoknya. Tuku beras 5 kilo, kudune alon-alon, pelan-pelan sampai imbang. Kadang bruk langsung jeglek toh. Begitu jeglek langsung diwadai. Wah, itu juga tidak boleh, ada etikanya. Beli bensin, kadang langsung digitalnya dicepatkan, crot. Harusnya pelan-pelan. Walaupun yang antri banyak, mungkin ke susu, crot. Kan ada busanya. Terus menyentuh digitalnya, tahu-tahu penuh. Padahal belum penuh. Coba kalau ditunggu, mesti saat itu loh. Nah itu termasuk etika juga. Kadang orang nggak sadar seperti itu ya. Di pasar konkret, pasar abstrak mengerikan lagi. Jual beli komoditi, barang galian bumi, hasil bumi. Padahal barangnya nggak ada. Main saham, pakai grafik dari HP, naik turun, pas naik jual, pas turun beli. Ya. Barangnya nggak ada. Investasi 100 juta itu kan, mohon maaf, judi itu, gambling, nggak ada kejelasan itu, barangnya juga ada. Nabi menghalalkan jual beli kalau barangnya ada jelas nyata. Kalaupun dibawa sulit, jual beli mobil misalnya kan barangnya sulit, pakai sampel, pakai gambar. Tapi kalau yang trading itu kan nggak jelas. Nah, aku ngomong malah disenani ketinggalan zaman dan macam-macam. Dan lebih parah lagi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tahu bedanya nggih? Korupsi itu nyogok, menyuap, memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. Sekarang tambahi ya undang-undang yang baru. Kalau kolusi menyuap biar mendapatkan kemudahan fasilitas tertentu. Ya, ternyata yang paling sulit adalah nepotisme. Mengutamakan keluarganya daripada orang lain tanpa melihat prestasi. Walaupun melihat prestasi tetap tidak boleh. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengorbitkan anak-anaknya, nggak ada, karena jauh dari nepotisme. Kadang kita sulit sekali, bapaknya Telkom, anaknya masuk Telkom, ibunya bank, anaknya masuk bank, bapaknya pimpinan, anaknya masuk kelurahan, kecamatan, gubernur, macam-macam. Itu namanya nepotisme. Walaupun berprestasi, kalau bisa jangan, karena contohnya sudah ada. Nabi kita Muhammad jauh dari nepotisme.
itu akan selalu menggoda kita Bapak Ibu, apalagi setan ini setan yang hebat, namanya zat nabur. Mungkin Bapak Ibu, inilah 5 pasukan setan yang siap menerkam kita. Saya dapat materi ini sudah lama, kira-kira 20 tahun yang lalu. Suatu saat saya pernah baca buku lagi, ternyata sudah berkembang, tidak cuma 5 pasukan, menjadi 10 pasukan. Tapi kalau saya sampaikan nanti panjang. Insya Allah tahun depan Bu Nge, kalau kita bertemu lagi di bulan Ramadan, mudah-mudahan sih lupa biar gak ditagih. Bapak Ibu, sepertinya hari ini tugas saya terakhir. Barangkali besok pas Idul Fitri tidak ketemu, izinkan di pagi ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal makbulin. Mohon maaf lahir batin bila dalam berkomunikasi selama ini ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita di bulan Ramadan dan mempertemukan kita semua dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.